السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمة به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايته وإن رسول الله من خير مرجة إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله وينبدي ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المودة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita telah dicintai oleh Rasulullah jauh sebelum kita mengenal cinta kepada Rasulullah, yang telah menjadikan kita dirindukan untuk dilihat oleh Rasulullah jauh sebelum kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita sebaik-baiknya umat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala jadikan sebaik-baiknya Nabi, yang mana Nabi mengatakan bahwasanya antum hadzi minal umam ana hadzukum minal anbiya antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekalian para nabi-nabi, aku yang dipilih oleh Allah menjadi nabi yang diutus kepada kalian. Dan dari sekalian umat, jodohnya aku adalah kalian sebagai umatku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan berkat Rasulullah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bisa menggembirakan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jadikan kita bisa menggembirakan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis ini, kita dengar syama'il, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang tadi disebutkan bahwasanya hatta bulan purnama cemburu melihat ketampanan wajahnya Rasulullah. Wajah Rasulullah bagaikan purnama, balaghu minal qamar, bahkan lebih terang daripada purnama sallallahu alaihi wasallam. Qala al-akhar ka'anna syams tajri fi wajhihi. Salah seorang dari mereka mengatakan seolah-olah matahari bercahaya di wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ara qablahu wa lam a'lamu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum dan setelah Rasulullah wajah dan insan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bilang wa ajmal minka lam tara qattu aini ahsanu minka lam talid an-nisa'u. Yang lebih tampan dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata manusia manapun. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memadukan kemuliaan segalanya dan keindahan segalanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang duduk bersama Rasulullah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabah. Yang melihat pandangan pertama kepada Rasulullah maka takut dan gentar karena wibawa dan karismanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau sebagaimana disifatkan idza aqbal ka'annahu jayshun muqbil, seolah-olah bagai beliau apabila datang masuk di satu jalan seolah-olah wibawanya bagaikan suatu pasukan, satu peleton yang masuk di jalan tersebut, membuat orang yang melihatnya merasa gentar dan takut. Akan tetapi ketika dia duduk, mendengar, menatap, menyimak, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasbih ilmuhu jahlah,
Sebagaimana dikatakan bahwasanya kesabarannya itu mengalahkan daripada provokasi orang yang ingin memprovokasi beliau, memancing amarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu orang Yahudi menarik sorbannya Rasulullah dari belakang hingga membekas, melakukan kekurang ajaran kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata bahwasanya, Mutil, kamu telah menunda-nunda hutangmu, sebagaimana keluargamu juga dulu telah menunda-nunda hutang. Kata orang tersebut mencaci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memancing emosinya Nabi Muhammad. Maka marah para sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, hingga akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melerai mereka dan berkata bahwasanya betul saya punya hutang sama dia, bayar hutang. Diperintahkan Sayyidina Umar untuk mengambil bayar hutang kepada orang tersebut, dan ketahuilah masih ada waktu 3 hari jatuh temponya, kata Rasulullah SAW. Terus ditanya, betul masih 3 hari? Bilang, ya betul masih 3 hari jatuh temponya. Tapi saya melakukan ini karena saya telah melihat di Taurat sifat Nabi yang terakhir semuanya ada pada Rasulullah, kecuali sifat yang terakhir belum saya buktikan. Apa yasbiq ilmuhu jahlah, bahwasanya kesabaran Rasulullah SAW itu lebih unggul, nggak terpancing dengan provokasi manapun juga. Makin diganggu, makin diteror, makin santun akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini saya buktikan, dan dia masuk dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para sahabatnya menangkap segerombolan orang, ada lebih dari 70 orang dari suatu suku yang mana mereka ngumpul bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Alhasil berhasil ditaklukkan dari para sahabat dan ditangkap semuanya, dan semuanya dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kejahatan tersebut. Ada sifatnya Nabi kepada orang yang memusuhinya, musyrikin wal kufar, sampai ketika Abu Sufyan berhasil ditangkap, digiring oleh sahabat Rasulullah ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepada Abu Sufyan, yang saat itu dia sudah banyak melakukan kejahatan, menggiring masyarakat Arab untuk memerangi Nabi Muhammad dalam Ahzab. Berapa banyak peperangan yang dia sulut untuk memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kejahatannya di Mekah, kejahatannya setelah Nabi hijrah di Madinah, dan provokasi yang dia lakukan ketika digiring di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah. Bukankah sudah waktunya untuk engkau mengetahui dan menyadari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Maka luluh hatinya Abu Sufyan dan masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga waktu Nabi Muhammad masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dalam peristiwa Fatah Mekah, Nabi sampai bilang, yang masuk ke masjid aman, yang masuk dalam rumahnya tinggal dalam rumahnya, nggak keluyuran keluar saat rusuh, dia aman. Juga yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Mekah. Tatkala masuk ke kota Mekah, maka dikumpulkan, semua orang berkumpul di hadapan Rasulullah. Nabi bertanya, ma tazunnun anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang aku akan lakukan terhadap kalian? Ini orang-orang yang dulu mencaci Rasulullah, dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang ini dan itu. Maka dikumpulkan, Nabi bertanya, ma tazunnun anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka berkata, Abdul Karim bin Asin Karim, engkau saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tersenyum dan berkata, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum innahu arhamur rahimin. Idhadu fa antum tulaba. Jangan khawatir, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kalian. Saya nggak bakal nuntut macam-macam kepada kalian. Pergi bebas, kalian semuanya merdeka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat maafnya Nabi, akhlaknya Nabi, keluhuran budi pekertinya Nabi, kebersihan hatinya Nabi, yang kata ada dendam dalam hatinya ataupun kebencian, luluh hati mereka masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang datang kepada Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, saya izin di majelisnya Nabi. Izin mau apa? Izinkan saya buat berzina. Minta izin untuk melakukan perzinahan. Sahabat marah
dengan ucapan tersebut, mau mengusir dia, tetapi Nabi malah berkata, adinu, dekatkan dia, suruh dekat, bukan diusir, suruh menjauh, disuruh dekat pada Rasulullah, mendekat sini, sampai dekat di hadapan Nabi Muhammad. Nabi bertanya, taruh di ummik, kamu ridha ada orang berzina dengan ibumu, atau dengan istrimu, atau dengan anak gadismu, atau dengan saudara perempuanmu, dan semuanya disebut keluarga kamu. Dia bilang, la, ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, begitu juga orang lain tidak rela kalau kau berzina dengan saudara mereka, ibu mereka, atau istri mereka. Bilang, saya paham, sekarang saya taubat ya Rasulullah, tapi prosesnya belum selesai sampai di situ. Nabi letakkan telapak tangannya, tidak ada orang tersebut. Itu orang berkata, saya nggak tahu apa yang dibaca. Alhasil tidaklah Rasulullah mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan di muka bumi nggak ada yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Nggak ada yang saya benci melebihi perzinaan. Dengan berkat telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap kita kebagian tempelan dari telapak tangannya Rasulullah. Di dalam hati kita luntur dari hati kita kecenderungan terhadap kemaksiatan, kecenderungan kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kecenderungan kepada buka-bukaan aurat, kecenderungan kepada perzinaan, kecenderungan kepada kedengkian, kebencian, dan iri hati. Waliyadillah min dzalik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam buat Habib wa tabib. Beliau adalah sang kekasih dan beliau adalah yang membawa kesembuhan, mengobati dari penyakit zahir maupun dari penyakit batin. Sahabat datang kepada Rasulullah dalam suatu jihad, matanya kena pukul pedang, menggantung di pipi, matanya masih belum putus, masih menggantung di pipi. Bilang, aini ya Rasulullah. Diletakkan mata itu, dimasukkan ke lubangnya, ditiup oleh Nabi Muhammad, sembuh saat itu juga. Nabi yang lebih terang dari yang sebelah. Satu sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku kena tebas pedang, sudah putus tangannya. Dipegang tangannya, dikembalikan lagi ke posisinya oleh Rasulullah, nyambung seperti semula. Mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita datang ke tempat ini, kita sakit, bukan cuma sakit badan, hati kita sakit. Berapa banyak kedengkian dalam hati kita, berapa banyak kebencian dalam hati kita, berapa banyak iri hati, berapa banyak hasad, berapa banyak riya, berapa banyak ujub, berapa banyak hubbu dunia. Itu sebagian salah mengatakan hayya nadub ilallah min dzanab alladzi la yatub minhu ahad. Ayo kita taubat kepada Allah dari suatu dosa yang mana jarang orang bertaubat dari dosa tersebut. Dosa apa itu? Hubbu dunia, kecintaan kepada dunia, yang disabdakan oleh Rasulullah, hubbu dunya rasul khati'ah, sumber daripada kesalahan yang bikin orang pecah belah, yang bikin orang mendengki, yang bikin orang membenci. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu bagi-bagi harta kepada para sahabat, beliau bilang, "Walladzi nafsi biyadihi mal faqra akhsha 'alaikum." Yang aku khawatirkan terhadap kalian bukan krisis ekonomi, bukan kesusahan masalah materi, akan tetapi ketika dibentangkan dunia, kalian terobsesi oleh dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian, dan kalian binasa gara-gara dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Saudara-saudara sekalian, jangan kita keluar dari majelis ini melainkan hati kita sudah bersih. Hilangkan segala kebencian dalam hati kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin satu sama lain saling bersaudara, saling. Dan ketika seorang mukmin bersahabat dengan mukmin lain, ahabbuhum ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat di sisi Allah, yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Di sebelah kita saudara kita, ada kerabat kita, ada famili kita, ada orang yang kita kenal, cintai mereka. Demi apa? Demi Allah, agar cinta kepada kita sekalian, demi meraih cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau disebutkan wajahnya seperti bulan, bagaikan matahari, wajah yang demikian indah, luar biasa, wajah yang membuat setiap orang jatuh cinta. Tapi apa artinya itu semua kalau kita besok hari kiamat terharamkan menatap wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa artinya wajahnya Nabi indah, tapi kamu nggak bisa melihatnya? Kamu diharamkan untuk melihatnya, diharamkan untuk mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara dosa yang kamu tunggangi, gara-gara keluarga yang kamu nggak didik dengan benar, gara-gara kaum wanita yang nggak kamu suruh tutup aurat mereka dengan benar, gara-gara nggak jaga batasan dengan yang bukan mahram.
gara-gara ucapan yang diucapkan dan kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara ngambil haknya orang lain, tanahnya orang lain, warisannya orang lain, pemilik orang lain, waliyadillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya besok hari kiamat Allah taala menghampiri umatnya Nabi Muhammad dan mengatakan, maka baini ubainakum ghafartu lakum. Dosa antara kalian dengan saya sudah saya ampunkan. Tinggal mata illa tabi'at, kecuali dosa antara kalian satu sama lain, mazalim, kezaliman antara kalian satu sama lain, ngambil harta orang, ngatain orang, mencaci orang, sangka buruk pada orang lain. Tinggal itu tasamahu, saling memaafkan dan masuk surga kepada Allah. Masuk surga Allah taala yang pintunya dibentangkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ghanimat majalis dzikir, ghanimat majalis dzikir al-jannah. Hasil yang dibawa pulang dari orang yang hadir majelis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari sini, surganya Allah taala menanti kita. Bawa surga ke rumah kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Keluarkan dari hati kita segala kecenderungan kepada hal yang diharamkan oleh Allah taala. Cek keadaan keluarga kita, hati mereka siapa yang diidolakan. Cukup sudah peneladanan terhadap orang-orang kafir. Cukup sudah mengidolakan orang-orang kafir yang di seumur hidupnya nggak pernah sujud buat Allah, nggak pernah sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diidolakan, itu yang diteladani, itu yang dicontoh dalam pernikahan, dalam acara, dalam berpakaian, dalam nyanyian, dalam musik, dalam segala macam. Rindukan Rasulullah, teladani Rasulullah. Hiburan yang paling agung Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan, tatanazzahul uyun fi hadaiqi mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Ini mata ini berlibur di mana? Di taman mana? Di taman keindahannya Nabi Muhammad. Ketika dibahas indahnya Rasulullah, santunnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, maafnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, syukurnya Rasulullah, perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Kamu enggak bakal temukan makhluk yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Untuk apa gerangan yang kita raih dengan mengorbankan Rasulullah, dengan mengorbankan wajahnya Rasulullah, dengan mengorbankan udah nggak apa-apa, nggak salaman dengan Rasulullah. Yang penting saya dapat buat pesta, saya dapat duit, buat ini saya dapat uang, ini dapat harta, ini dapat tahta. Nggak apa-apa, ngorbanin wajah Nabi Muhammad, ngorbanin tangan Nabi Muhammad, ngorbanin sunnah Nabi Muhammad, ngorbanin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu ahad ayyurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kamu cari ridhonya lebih daripada ridha makhluk manapun juga. Saudara-saudara sekalian, ala tarbon, Nabi bilang kepada kaum Ansar, tidakkah kalian ridha ayyarji'an nas ila manazilihim bisyati wal ba'ir tarji'un antum bi Rasulillah? Tidakkah kalian ridha orang masing-masing pulang ke rumahnya, dikasih ada yang dapat unta, ada yang dapat kambing, ada yang dapat harta, tapi kalian pulang memboyong Rasulullah ke dalam rumah kalian. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, alladzina tarji'una bihi khair mimman alladzi yarji'una bihi. Yang kalian bawa pulang lebih mulia, lebih agung daripada yang mereka bawa pulang. Beruntung Halimah Sa'diyah ketika dia dari Mekah membawa pulang bayi yang paling mulia di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang pulang membawa Rasulullah ke rumahnya, tahu cirinya apa? Habib Ali bilang bahwasanya ubat atat wa syarifuha wa adanuha dhaifatan wa raja'at wa huma lidawabil ghafilati yasbiqan wa badarat syarifu wa syiyahu minal alban bima hajara al-ubula wal adhan. Kita datang ke sini, iman kita lemah, yakin kita lemah, akhlak kita lemah, takwa kita lemah, istiqamah kita lemah. Kita pulang dari majelis ini, kalau kita pulangnya bawa Rasulullah, yakin kita makin kuat, iman kita makin kuat, mahabbah kita makin kuat, kebersihan hati kita makin kuat, husnuzan kita makin kuat, istiqamah kita makin kuat, salat jamaah kita makin kuat, birrul walidain makin kuat, silaturahmi makin kuat, lidah kita makin istiqamah, makin terjaga dari maksiat, mata kita makin terjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai umur berapa ini mata dibiarkan nonton pornografi?
Sampai umur berapa ini mata diperkenankan melihat wajah orang yang nggak beriman kepada Allah Ta'ala, hingga itu menjadi wajah yang terakhir yang kita lihat sebelum kita tidur. Waliyadzubillah. Ayo sembuhkan. Di sini bengkelnya, di situ rumah sakitnya. Fa innal inayah al-azaliyah tab'atu ala akhlaqin samiyah. Tahu enggak inayah itu apa? Al-inayah itu kalau di rumah sakit itu namanya inayah. Apa inayah khasah? Itu namanya ICU, Intensive Care Unit. Artinya perawatan khusus. Nah kita sekarang mata kita perlu direhab, perlu diperbaiki, otak kita perlu diperbaiki, mulut kita juga perlu diperbaiki, telinga kita perlu diperbaiki, hati kita perlu diperbaiki. Kalau kita nggak jadi baik di tempat ini dalam maulid ini, terus mau kapan kita jadi baik? Umur berlalu, tahun lalu yang hadir sama kita sekian banyak, datang saat ini mereka udah wafat, meninggal dunia. Oh kita belum tentu